Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok B kelas K013 yang akan menjelaskan materi chapter 12 yaitu Intangible Asset. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Untuk anggota kelompok kami yang pertama ada Cika Makaila Putri Nugroho dengan NPM Mahir 047, Prakasa Daniswara dengan NPM Mahir 147, Ramadina Saifuzakia dengan NPM Mahir 233, Anggi Islami Siregar dengan NPM Mahir 241, Isnania Adawiyah Nisyalaya Ali dengan NPM Mahir 268, dan yang terakhir adalah Eksya Aristawati Dwi Aryaningrum dengan NPM Mahir 410. Selanjutnya kita akan langsung masuk ke pembahasan. Baik, kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu karakteristik dari aset tak berwujud. Aset tak berwujud atau intangible asset memiliki 3 karakteristik utama, yaitu yang pertama, aset tersebut dapat diidentifikasi, yaitu artinya aset dapat dipisahkan dan dijual atau dialihkan, atau muncul dari hak kontraktual maupun hak hukum yang memberikan manfaat ekonomi bagi perusahaan. Selanjutnya, yang kedua adalah aset tersebut tidak memiliki eksistensi fisik. Berbeda dengan aset berwujud, nilai aset tak berwujud berasal dari hak atau keistimewaan yang dimiliki perusahaan. Dan yang terakhir atau yang ketiga adalah aset tersebut bukan merupakan aset moneter. Aset seperti deposito bank, piutang, atau investasi obligasi memang tidak memiliki bentuk fisik, tetapi nilainya berasal dari hak untuk menerima uang di masa depan, sehingga termasuk aset tak berwujud. Nah, karena umumnya aset tak berwujud ini memberikan manfaat dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun, aset tak berwujud ini biasanya diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar. Selanjutnya kita masuk ke bagian valuation atau penilaian. Di sini terbagi menjadi 2 bagian. Kita masuk ke bagian yang pertama dulu, yaitu aset tak berwujud yang dibeli. Perusahaan mencatat sebesar biaya perolehan atas aset tak berwujud yang dibeli dari pihak lain. Biaya perolehan ini sudah termasuk semua biaya akuisisi ditambah pengeluaran untuk membuat aset tersebut siap digunakan. Biaya perolehan umumnya termasuk harga pembelian, biaya jasa atau fee hukum, dan biaya insidental lainnya. Nah, dalam beberapa kasus juga bisa dapat dikatakan bahwa biaya perolehan aset tak berwujud adalah nilai wajar dari aset yang dipertukarkan atau nilai wajar dari aset tak berwujud yang diterima, mana yang lebih jelas. Selanjutnya, bagian yang kedua dari penilaian adalah aset tak berwujud yang dibuat sendiri. Perusahaan sering mengeluarkan biaya untuk berbagai sumber daya tak berwujud seperti pengetahuan ilmiah atau teknologi, yang dimana biaya tersebut sering disebut sebagai biaya penelitian dan pengembangan atau research and development atau disingkat R&D. Nah, untuk contohnya sendiri dapat berupa paten, perangkat lunak komputer, hak cipta, dan merek dagang. Dalam kegiatan penelitian dan pengembangan terdapat 2 tahapan, yaitu tahap penelitian dan tahap pengembangan. Hal ini bisa kita perhatikan dari ilustrasinya. Seperti yang ditunjukkan dalam ilustrasi, semua biaya yang timbul dalam tahap penelitian dibebankan pada saat terjadinya. Setelah proyek bergerak ke tahap pengembangan, beberapa biaya pengembangan tertentu akan dikapitalisasi. Secara khusus, biaya pengembangan akan dikapitalisasi ketika beberapa kriteria tertentu telah terpenuhi yang menunjukkan bahwa proyek R&D bersangkutan akan menghasilkan aset tak berwujud yang ekonomis. Pada intinya, viabilitas ekonomi atau economic viability menunjukkan bahwa proyek ini sudah dalam tahap yang cukup jauh, sehingga manfaat ekonomik dari proyek R&D bisa dianggap akan mengalir ke perusahaan. Oleh karena itu, biaya pengembangan yang dikeluarkan sejak saat itu memenuhi kriteria pengakuan dan harus dicatat sebagai aset tak berwujud. Jadi, secara singkatnya, perusahaan membebankan semua biaya tahap penelitian dan beberapa biaya tahap pengembangan. Biaya pengembangan tertentu dikapitalisasi bila kriteria viabilitas ekonomi terpenuhi. Selanjutnya adalah amortisasi. Amortisasi adalah alokasi biaya perolehan aset tak berwujud secara sistematis. Aset tak berwujud terbagi menjadi 2 bagian. Bagian yang pertama adalah aset tak berwujud dengan umur manfaat terbatas. Nah, perusahaan mengamortisasi aset tak berwujud yang umur manfaatnya terbatas melalui pembebanan sistematis atas biaya perolehan selama umur manfaat aset. Faktor penentuan umur manfaat diantaranya, yang pertama ada penggunaan aset oleh perusahaan, kedua keusangan, persaingan, dan perkembangan teknologi, ketiga ada ketentuan hukum atau kontrak, keempat ada biaya pemeliharaan aset, kelima ada pembatasan hukum atau peraturan, dan yang keenam atau yang terakhir adalah hubungan dengan aset lain. Nah, untuk pencatatannya sendiri adalah dengan mengkredit akun aset yang sesuai atau akun akumulasi amortisasi terpisah. Selain itu juga, jumlah aset tak berwujud yang diamortisasi harus sama dengan biaya perolehan dikurangi nilai residu. IFRS juga mengharuskan perusahaan untuk menilai estimasi nilai residu dan umur manfaat aset tak berwujud setidaknya sekali setiap tahun.
Nah, selain itu juga, perusahaan juga harus mengevaluasi aset tak berwujud yang umur manfaatnya terbatas setiap tahunnya untuk menentukan apakah terdapat indikasi penurunan nilai. Nah, jika ada indikasi penurunan nilai, maka uji penurunan nilai akan dilakukan. Rugi penurunan nilai ini harus diakui jumlah tercatat aset tak berwujud dikurangi jumlah terpulihkan. Selanjutnya, amortisasi bagian kedua adalah aset tak berwujud dengan umur manfaat tidak terbatas. Jika tidak ada faktor, hukum, peraturan, kontrak persaingan atau lainnya yang membatasi umur manfaat aset tak berwujud, maka perusahaan menganggap umur manfaatnya tidak terbatas. Umur manfaat tidak terbatas berarti bahwa tidak ada batas yang dapat diperkirakan pada periode waktu di mana aset tak berwujud diharapkan dapat memberikan arus kas bagi perusahaan. Perusahaan tidak melakukan amortisasi atas aset tak berwujud yang umur manfaatnya tidak terbatas. Selain itu juga, perusahaan juga harus melakukan pengujian atas penurunan nilai atas aset tak berwujud yang umur manfaatnya tidak terbatas setidaknya setiap tahun. Uji penurunan nilai atas aset tak berwujud yang umur manfaatnya tidak terbatas serupa dengan uji untuk aset tak berwujud yang umur manfaatnya terbatas. Artinya, rugi penurunan nilai harus diakui sebesar nilai yang jumlah tercatat aset tak berwujud dengan umur manfaat tidak terbatas kurang dari jumlah terpulihkan. Saya MPM 047 akan menjelaskan mengenai aset tak berwujud. Nah, pada aset tak berwujud ini terbagi menjadi 5. Jadi kita akan bahas satu persatu. Yang pertama ada aset tak berwujud terkait pemasaran. Nah, aset tak berwujud terkait pemasaran adalah aset yang digunakan untuk mendukung pemasaran dan promosi produk atau jasa seperti merek dagang, nama domain internet, dan perjanjian non-kompetisi. Merek dagang ini membantu perusahaan membedakan produknya dari produk lain dan seringkali memiliki nilai ekonomi yang besar. Nah, jika umur manfaatnya itu tidak terbatas, aset ini tidak diamortisasi, sedangkan biaya perolehan, pendaftaran, dan perlindungan hukumnya dapat dikapitalisasi. Kemudian yang kedua, ada aset tak berwujud terkait pelanggan. Muncul dari hubungan perusahaan dengan pelanggan seperti daftar pelanggan, backlog pesanan, dan hubungan kontraktual. Aset ini memberikan manfaat ekonomi karena membantu perusahaan mempertahankan dan memperoleh pelanggan. Nah, jika umur manfaatnya itu terbatas, perusahaan harus mengamortisasi aset tersebut selama periode manfaatnya. Biasanya itu menggunakan metode garis. Kemudian yang ketiga, ada aset tak berwujud terkait artistik. Mencakup hak atas karya seni dan kreativitas seperti musik, buku, drama, foto, dan video yang dilindungi hak cipta. Hak cipta memberikan hak eksklusif kepada pencipta untuk menggunakan dan menjual karya mereka selama umur pencipta ditambah 70 tahun. Biaya perolehan dan mempertahankan hak cipta itu dapat dikapitalisasi dan diamortisasi sesuai umur manfaat ekonomisnya. Yang keempat, ada aset tak berwujud terkait kontrak. Berasal dari hak yang timbul melalui perjanjian kontrak seperti waralaba, lisensi, hak siaran, dan kontrak jasa. Dalam waralaba, pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menggunakan merek atau menjual produk tertentu dalam wilayah tertentu. Nah, jika umur manfaat aset terbatas, maka harus diamortisasi, sedangkan umur manfaatnya yang tidak terbatas dicatat sebesar biaya perolehan tanpa diamortisasi. Kemudian yang kelima, ada aset tak berwujud terkait teknologi berhubungan dengan inovasi dan kemajuan teknologi seperti paten dan rahasia dagang. Paten memberikan hak eksklusif kepada pemilik untuk menggunakan dan menjual produk atau proses tertentu selama jangka waktu tertentu, biasanya itu 20 tahun. Biaya pembelian paten dan perlindungan hukumnya itu dikapitalisasi, kemudian diamortisasi berdasarkan umur manfaat atau umur hukum paten mana yang lebih pendek. Baik, di sini saya akan membahas mengenai teknologi related intangible assets atau aset tidak berwujud yang berkaitan dengan teknologi. Jadi, teknologi related intangible assets ialah aset tidak berwujud yang berhubungan dengan inovasi atau kemajuan teknologi. Contoh utamanya ialah patented technology atau trade secrets. Salah satu bentuk yang paling penting dari aset ini ialah paten. Jadi, paten ini memberikan hak eksklusif kepada pemiliknya untuk menggunakan, memproduksi, dan juga menjual suatu produk atau proses. Umumnya hak paten ini berlaku selama 20 tahun. Lalu paten sendiri dibagi menjadi 2 jenis, yaitu yang pertama ada produk paten dan juga proses paten.
Nah, produk paten melindungi produk fisik, sedangkan proses paten itu melindungi proses atau cara pembuatan daripada suatu produk. Dalam akuntansi, jika paten dibeli, maka harga perolehannya dicatat sebagai cost. Selain itu, biaya yang berkaitan dengan perolehan paten seperti biaya registrasi dan attorney fees juga dapat dikapitalisasi. Namun, biaya riset dan biaya pengembangan yang terjadi sebelum mencapai economic viability harus dibebankan sebagai expense. Artinya, biaya tersebut belum boleh dicatat sebagai aset karena manfaat ekonominya belum dapat dipastikan. Paten kemudian diamortisasi selama masa hukum atau masa manfaat, mana yang lebih pendek. Jika paten mengalami impairment, maka nilainya harus diturunkan atau di write off. Lalu pada sebelah kanan di sini saya ada membuat contoh jurnalnya, yang dimana pencatatan biaya hukum untuk paten dan amortisasi paten. Nah, selanjutnya yaitu recording goodwill atau pencatatan goodwill. Goodwill ini muncul dalam business combination, yaitu ketika suatu perusahaan membeli bisnis lain, yang dimana dalam pembelian tersebut, perusahaan tidak hanya memperoleh aset yang dapat diidentifikasi, tetapi juga memperoleh nilai lebih dari bisnis yang dibeli. Jadi goodwill ini diukur sebagai selisih antara purchase price atau harga pembelian dengan fair value of identifiable net assets, yaitu nilai wajar aset bersih yang dapat diidentifikasi. Nah, secara sederhana rumus goodwill ialah purchase price dikurangi fair value of identifiable net assets. Goodwill ini disebut bersifat residual karena nilainya muncul sebagai selisih. Oleh karena itu, goodwill sering disebut sebagai plug atau gap filler. Goodwill ini mencerminkan manfaat ekonomi masa depan yang tidak dapat diidentifikasi secara terpisah. Contohnya seperti reputasi perusahaan, manajemen yang baik, karyawan yang terlatih, loyalitas pelanggan, dan juga sinergi. Namun internally create goodwill atau goodwill yang diciptakan sendiri oleh perusahaan tidak boleh atau tidak dapat dikapitalisasi. Alasannya karena sulit diukur secara objektif dan juga tidak berasal dari transaksi dengan pihak luar. Jadi, purchase goodwill hanya dicatat ketika perusahaan membeli keseluruhan bisnis. Contohnya pada sebelah kanan, yaitu menunjukkan bahwa goodwill muncul dari selisih antara harga pembelian sebesar 400.000 dengan fair value of net identifiable asset sebesar 350.000. Sehingga goodwill yang dicatat ialah sebesar 50.000. Nah, baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai goodwill write-off. Jadi, goodwill yang diakui dalam business combination dianggap memiliki indefinite life atau umur manfaat yang tidak terbatas. Karena itu, goodwill tidak dapat diamortisasi seperti aset tidak berwujud yang memiliki umur manfaat yang terbatas. Nilai goodwill hanya disesuaikan ketika terjadi adanya impairment atau penurunan nilai. Jadi, goodwill tidak dihapus secara rutin setiap periode, tapi hanya diturunkan nilainya jika memang terjadi penurunan nilai. Jika carrying amount goodwill lebih besar daripada recoverable amount, maka perusahaan harus mengakui loss on impairment. Setelah impairment dicatat, nilai goodwill dalam laporan keuangan akan berkurang. Jurnal impairment goodwill dicatat dengan mendebit loss on impairment dan mengkredit goodwill. Artinya, perusahaan mengakui kerugian penurunan nilai sekaligus mengurangi nilai goodwill. Selain itu, impairment goodwill tidak boleh dibalik pada periode berikutnya. Jadi misal goodwill sudah diturunkan nilainya karena adanya impairment, maka penurunan tersebut tidak dapat dipulihkan kembali. Jadi pendekatan ini dianggap akan lebih bermanfaat karena nilai goodwill itu sulit ditentukan pola amortisasinya. Lalu selain itu juga amortisasi goodwill juga dianggap kurang membantu dalam mengevaluasi kinerja keuangan perusahaan. Baik semua, perkenalkan nama saya Prakasa Tani Suara dengan NPM Mahar 147. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu bargain purchase. Bargain purchase itu adalah pembelian dan kombinasi bisnis membayar kurang dari nilai wajar aset bersih yang dapat diidentifikasi, sehingga itu menciptakan situasi bargain purchase atau pembelian murah. Pembelian murah itu terjadi akibat ketidaksempurnaan pasar, yaitu penjual akan lebih untung jika menjual aset secara individual daripada secara keseluruhan. IHSG mencatat bahwa keuntungan ekonomi melekat dalam pembelian dengan harga murah.
Pembeli diuntungkan sebesar selisih antara nilai wajar dari apa yang diperoleh dan jumlah yang dibayarkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai limited life intangible atau aset tak berwujud yang memiliki nilai masa umur yang terbatas. Aset tak berwujud dikategorikan memiliki masa manfaat terbatas apabila memiliki batas waktu tertentu dalam memberikan kontribusi terhadap arus kas perusahaan. Perusahaan mengamortisasi biaya perolehan aset ini secara sistematis dengan membebankannya sepanjang masa manfaat dan diuji penurunan nilainya jika terdapat indikasi rugi. Perusahaan umumnya melaporkan kerugian tersebut di bagian pendapatan dan pengeluaran lain-lain. Di sini terdapat contohnya pada kerugian akibat penurunan nilai paten. Jadi, Large SE memiliki paten tentang cara mengekstraksi minyak dari batuan serpih dengan nilai tercatat 5 juta euro. Pada akhir tahun 2021, sayangnya beberapa penambahan minyak non-shell baru-baru ini berdampak buruk pada permintaan teknologi minyak sale yang menunjukkan bahwa paten tersebut mengalami penurunan nilai. Harus menentukan jumlah yang dapat dipulihkan untuk paten tersebut berdasarkan nilai guna karena tidak ada pasar aktif untuk paten tersebut. Harus mempergunakan nilai guna paten tersebut sebesar 2 juta euro. Berdasarkan arus kas bersih, maka arus kas bersih yang depan yang diharapkan dan diskontokan pada tingkat pasar berapa besar kerugiannya. Di sini dapat ketahui kalau harga perolehannya itu ada 5 juta euro dan nilai guna yang dihitung oleh Lex SE ditentukan bahwa sebesar 2 juta euro, maka terdapat selisih nilai antara harga perolehan dan juga nilai pakai sebesar 3 juta euro, dan itu diakui sebagai penurunan dari aset tersebut. Sehingga untuk jumlahnya adalah loss on impairment dan juga paten sebesar 3 juta euro. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai reversal of loss atau pemulihan dari penurunan. Apabila peninjauan di tahun-tahun berikutnya menunjukkan bahwa suatu aset tak berwujud tidak lagi mengalami penurunan nilai karena jumlah terpulihkannya telah menjadi lebih tinggi daripada nilai tercatatnya, maka rugi penurunan nilai yang diakui sebelumnya dapat dipulihkan atau di-reverse. Jumlah pemulihan kerugian ini dibatasi hingga sebesar nilai tercatat yang seharusnya ada jika penurunan nilai tersebut tidak pernah terjadi sebelumnya. Setelah pemulihan rugi penurunan nilai diakui, jumlah terpulihkan yang baru akan menjadi nilai tercatat atau nilai buku baru bagi aset tersebut. Perusahaan selanjutnya harus mengamortisasi nilai tercatat baru ini sepanjang sisa manfaat atau umur hukumnya. Mana yang lebih pendek? Untuk pelakuan asetnya, untuk perlakuan akuntansinya ini terdapat akun intangible asset dan recovery of income. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai indefinite life intangible other than goodwill. Jadi jika tidak mendapat faktor hukum, regulasi kontraktual atau kompetitif atau faktor lainnya yang membatasi masa manfaat atau aset tak berwujud, perusahaan menganggap masa manfaat aset tersebut itu tidak terbatas atau indefinite life. Masa manfaat tidak terbatas berarti tidak ada batas waktu yang dapat diperkirakan mengenai periode di mana aset tersebut diharapkan dapat menghasilkan arus kas bagi perusahaan. Contoh dari aset jenis ini adalah kayak merek dagang atau lisensi siaran yang dapat berlalu terus-menerus dengan biaya minimal. Perusahaan tidak mengamortisasi aset tak berwujud yang memiliki masa manfaat tidak terbatas. Namun sebagai gantinya, perusahaan harus wajib melakukan pengujian penurunan nilai atau impairment test untuk aset ini setidaknya secara tahunan. Pada bagian ini saya akan menjelaskan tentang mengenai goodwill. Jadi goodwill itu merupakan aset tidak berwujud yang muncul ketika suatu perusahaan membeli perusahaan lain dengan harga yang lebih tinggi dibanding nilai wajar aset bersih perusahaan tersebut. Jadi sebagai contoh, jika sebuah perusahaan membeli perusahaan lain seharga 2 juta dolar sedangkan nilai aset bersihnya hanya 1,5 juta dolar, maka selisih 500.000 dolar dicatat sebagai goodwill. Jadi goodwill itu biasanya mencerminkan reputasi perusahaan, loyalitas pelanggan, kualitas manajemen, merek yang kuat, serta potensi keuntungan di masa depan. Jadi goodwill itu yang dibangun sendiri oleh perusahaan tidak boleh dicatat dalam laporan keuangan karena itu sulit diukur sebagai objektif. Jadi goodwill itu hanya diakui ketika menjadi pembelian perusahaan. Jadi di dalam akuntansi itu goodwill tidak diamortisasi, tetapi harus diuji penurunan nilainya atau impairment minimal 1 kali setiap tahun untuk memastikan nilainya masih sesuai. Nah, untuk selanjutnya adalah mengenai presentation atau penyajian aset tidak berwujud dalam laporan keuangan. Jadi aset tidak berwujud itu termasuk goodwill. Harusnya disajikan secara terpisah dalam laporan posisi keuangan atau neraca. Jadi goodwill juga harus dipisahkan dari aset tidak berwujud
lainnya agar penggunaan laporan keuangan lebih mudah memahami nilainya. Pada laporan laba rugi, perusahaan juga harus mencatat beban amortisasi dan kerugian akibat impairment secara jelas. Jadi hal ini itu bertujuan agar informasi keuangan lebih transparan dan mudah dipahami. Selain itu, perusahaan wajib memberikan penjelasan tambahan pada catatan atas laporan keuangan seperti jenis aset tidak berwujud, beban amortisasi dan perubahan nilai aset serta biaya penilaian dan pengembangan atau R&D yang telah dikeluarkan selama periode tertentu. Selanjutnya, RDN atau identifikasi penelitian dan pengembangan. Jadi research dan development atau R&D merupakan aktivitas penelitian dan pengembangan yang dilakukan perusahaan untuk menghasilkan produk teknologi atau proses baru yang bermanfaat di masa depan. Jadi R&D dibagi menjadi 2 tahap, yaitu research dan development. Jadi tahapan pertama adalah research atau penelitian, yaitu kegiatan untuk mencari pengetahuan baru, melakukan eksperimen, atau menemukan alternatif teknologi. Biaya penelitian ini langsung dicatat sebagai beban atau expense pada saat terjadi. Untuk tahap kedua adalah development atau pengembangan, yaitu proses penerapan hasil penelitian untuk membuat prototype, pengujian desain, atau pengembangan produk sebelum dipasarkan. Jadi pada tahapan ini biaya dapat dikapitalisasi sebagai aset apabila proyek telah memenuhi syarat kelayakan ekonomi atau economic viability. Namun jika belum mengetahui syarat, biaya tetap dibebankan langsung. Jadi contoh biaya R&D diantara lain gaji penelitian, biaya bahan penelitian, peralatan penelitian, hingga biaya hukum untuk memperoleh paten. Namun biaya iklan dan biaya pembukaan usaha baru tidak termasuk R&D dan langsung dibebankan sebagai. Selanjutnya pada slide ini saya akan menjelaskan mengenai Accounting for Research and Development Activities atau perlakuan akuntansi untuk kegiatan penelitian dan pengembangan. Nah, secara umum biaya dalam kegiatan R&D ini langsung dibebankan karena hasil dari penelitian dan juga pengembangan belum pasti berhasil. Namun apabila suatu saat biaya memiliki manfaat ekonomi di masa depan, maka biaya tersebut dapat diakui sebagai aset. Selanjutnya, terdapat beberapa jenis biaya yang berkaitan dengan aktivitas R&D beserta perlakuan akuntansinya. Yang pertama, material, peralatan, dan fasilitas. Biaya ini biasanya langsung dibebankan, tetapi jika aset tersebut masih bisa digunakan untuk proyek lain di masa depan, maka dapat dikapitalisasi dan disusutkan sesuai masa penggunaannya. Yang kedua, tenaga kerja. Biaya seperti gaji dan upah karyawan yang terlibat dalam kegiatan R&D dibebankan pada saat terjadinya. Yang ketiga, aset tidak berwujud yang dibeli. Aset ini diakui sebesar nilai wajarnya, kemudian diperlakukan sesuai jenis asetnya, apakah memiliki umur terbatas atau tidak terbatas. Yang keempat, jasa kontrak. Biaya jasa dari pihak luar yang membantu kegiatan R&D juga dibebankan pada saat terjadinya. Dan yang terakhir, biaya tidak langsung. Biaya ini dapat dialokasikan ke biaya R&D jika memang berkaitan langsung dengan aktivitas penelitian dan juga pengembangan. Nah, ini ada contoh dari perlakuan akuntansi biaya dari proses R&D. Pada poin pertama, pembangunan fasilitas penelitian jangka panjang dikapitalisasi dan disusutkan sebagai beban R&D karena fasilitas tersebut masih dapat digunakan untuk proyek lain di masa depan. Pada poin kedua, peralatan R&D yang hanya digunakan untuk proyek saat ini langsung dibebankan sebagai biaya R&D karena tidak memiliki manfaat penggunaan di masa depan. Sedangkan pada poin ketiga, mesin yang dapat digunakan untuk proyek saat ini maupun proyek berikutnya dikapitalisasi dan disusutkan karena masih memiliki manfaat ekonomi di masa depan. Jadi, dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa perlakuan akuntansi biaya R&D ini bergantung pada ada atau tidaknya manfaat ekonomi di masa depan.
Jika masih memiliki nilai manfaat di masa depan, maka biaya dapat dikapitalisasi. Namun jika tidak, maka langsung dibebankan sebagai beban R&D. Selanjutnya adalah biaya-biaya yang memiliki karakteristik yang mirip dengan biaya R&D. Secara umum, biaya-biaya ini dibebankan saat terjadi karena sulit menentukan manfaat ekonominya di masa depan. Jenis biaya yang pertama adalah biaya startup. Jadi biaya startup ini adalah biaya yang dikeluarkan untuk memulai operasi baru seperti pembukaan pabrik, peluncuran produk, atau ekspansi ke wilayah baru. Contohnya adalah perjalanan, gaji karyawan, studi kelayakan, dan juga pelatihan. Dalam akuntansi, biaya ini langsung dibebankan pada saat terjadi. Jenis biaya yang kedua yaitu kerugian operasi awal. Kerugian pada tahap awal operasional ini tidak boleh dikapitalisasi karena tidak memiliki manfaat ekonomi di masa depan. Contohnya, perusahaan mengalami kerugian pada tahun pertama operasional. Oleh karena itu, kerugian tersebut tetap diakui sebagai beban. Jenis biaya yang ketiga adalah biaya iklan. Biaya iklan ini dibebankan saat terjadi karena tidak memenuhi kriteria sebagai aset. Contohnya adalah penggunaan artis untuk promosi produk. Walaupun iklan dapat membantu meningkatkan penjualan dan hubungan dengan pelanggan, biaya tersebut tetap tidak dapat diakui sebagai aset. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa biaya-biaya yang mirip dengan R&D ini pada umumnya langsung dibebankan karena manfaat ekonominya di masa depan sulit diukur secara andal. Pada slide yang terakhir ini saya akan menjelaskan mengenai Presentation of Research and Development Cost atau penyajian biaya penelitian dan pengembangan dalam laporan keuangan. Perusahaan perlu mengungkapkan total biaya R&D yang dibebankan pada setiap periode. Informasi tersebut biasanya disajikan dalam laporan laba rugi dan dijelaskan lebih lanjut dalam catatan atas laporan keuangan. Sebagai contoh, pada slide ini terdapat laporan keuangan dari GlaxoSmithKline, yaitu perusahaan farmasi global berbasis riset. Pada tabel sebelah kanan dapat dilihat beberapa komponen laporan laba rugi perusahaan seperti penjualan atau turnover, biaya penjualan, laba kotor, biaya administrasi dan penjualan, serta biaya penelitian dan pengembangan atau research and development. Biaya research and development pada tabel tersebut dicatat dan disajikan sebagai beban dalam laporan laba rugi. Hal ini menunjukkan bahwa biaya R&D secara langsung mengurangi laba perusahaan pada periode tersebut. Selain itu, posisi biaya R&D berada bersama beban operasional lainnya seperti biaya penjualan dan administrasi. Hal ini menunjukkan bahwa biaya penelitian dan pengembangan dianggap sebagai bagian penting dari aktivitas operasional perusahaan, terutama bagi perusahaan farmasi yang sangat bergantung pada inovasi dan penelitian produk. Melalui penyajian tersebut, penggunaan laporan keuangan dapat mengetahui seberapa besar investasi perusahaan dalam kegiatan penelitian dan juga pengembangan, serta memahami pengaruhnya terhadap laba perusahaan. Baik, sekian penjelasan dari kelompok kami. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Untuk kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.